Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khonfiddin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ustadz kami mohon izin kami berbicara di depan antum sekalian. Izin Mbak ya, Bu. Masya Allah, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan kali ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, Allah Subhanahu wa taala masih bisa memberikan nikmat kesehatan yang sangat luar biasa kepada kita. Buktinya apa? Ternyata Allah pilih kita untuk bisa hadir pada kajian setiap bulannya, Ustaz ya, di Masjid Mujahidin ini. Dan ini adalah bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita dan tidak diberikan kepada orang lain. Nah, maka kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat tersebut. Kenapa? Iya, harus disyukuri. Karena nikmat Allah itu, kalau kita akan menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman, wa in ta'udu nikmatallaha la tuhsuha. Kalau engkau mau menghitung-hitung nikmatku, hambaku, tidak akan bisa. Meskipun alat canggih yang sekarang ini, Pak, Bu, handphone yang kami pegang, dari tim Sami memegang laptop, aplikasi apapun yang mampu untuk menghitung hitungan, tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. La tuhsuha, kata Allah. Maka sesuatu hal yang paling mungkin dan relevan kita lakukan adalah mensyukuri nikmat Allah. Kenapa? Kalau kita pandai bersyukur atas nikmat yang Allah beri kepada kita, insya Allah Allah akan menambah nikmat tersebut. Bahkan lebih nikmat daripada nikmat yang sekarang Allah berikan kepada kita. Namun sebaliknya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita tidak pandai untuk bersyukur atas nikmat yang Allah beri, ingat, azab Allah itu akan pedih sekali. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, kalau engkau mensyukuri nikmatku, hambaku, niscaya akan kutambah. Kalau engkau kufur, tidak pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, ketahuilah, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Banyak kasus-kasus yang sudah terjadi, kayak Qarun, Fir'aun, tidak pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, maka kita selagi umat Muhammad, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita mensyukuri nikmat Allah. Remeh temeh, namun ini perlu untuk kita. Caranya bagaimana? Diucapkan dengan kata alhamdulillah. Kalau sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, alhamdulillah, binikmatihi tatimmus sholihat.
Semoga dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah, makin banyak kesolehan yang kita perbuat kepada Allah. Tapi kalau kita dapati sesuatu itu mungkin kurang pas dengan diri kita, maka tetap juga mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala yang terjadi kepada kami, kepada saya. Ibu-ibu, bapak-bapak, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tersampaikan kepada beliau, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada orang-orang yang selalu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi segala larangannya. Dan kita memohon, kita berdoa bapak-bapak ibu sekalian, semoga kita yang termasuk di dalamnya. Apa itu hamba Allah Subhanahu wa taala? Sebab ketika kita itu mengaku sebagai hamba Allah, yang menjadi problem adalah kita yang mengakui tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengakui. Problem enggak bapak-bapak ibu-ibu? Problem kita mengaku hamba Allah, Allah tidak mengakui kalau kita adalah hambanya. Kita mengakui umatnya Nabi Muhammad, ternyata suatu saat kelak di akhirat kelak Nabi Muhammad tidak mengakui umat beliau, repot. Maka kita harus betul-betul berdoa semoga kita yang termasuk di dalam dari umatnya Nabi Muhammad dan juga hambanya Allah, tentu dengan menjalankan syariat Allah dan berusaha untuk menjauhi larangannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami bersyukur sekali. Pertama kali saya sholat di Masjid Mujahidin Lirik, dan alhamdulillah pertama kali masuk ternyata jamaahnya luar biasa. Subuh juga seperti ini Pak, Bu. Alhamdulillah ya, istiqomah Ustaz ya, luar biasa. Semoga memang ini adalah tanda bahwasannya kebangkitan Islam mulai akan berjaya kembali. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sudah kenal dengan makna takwa, Pak? Bu? Kalimat takwa tentunya bagi bapak-bapak tidak asing. Bahkan setiap minggunya per Jumat kita selalu mendengarkan khotib berucap tentang wasiat tentang takwa. Tapi apakah benar-benar hati kita, diri kita ini menyandang arti sebuah makna takwa? Kira-kira sudah belum Pak, Bu? Sudah. Kalau sudah saya bertanya nih, apa sih definisinya takwa? Saya tidak usah pakai bahasa Arab, bahasa Indonesianya saja biar enak. Ada yang tahu Pak bahasa Arabnya tentang takwa? Bu? Bahasa arti tentang makna takwa yang Bapak atau Ibu ketahui? Ya, taat kepada Allah yang pertama. Jawaban yang pertama. Ada yang memberikan jawaban lain sebagai pelengkap? Bacaan sholatnya, puasanya, zakatnya, gitu Pak ya. Ada yang lain mungkin Pak yang menambahkan? Kami bantu, tidak kami salahkan. Biar cepat. Mungkin makna populernya kita sudah mengetahui bersama. Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Betul Pak? Betul Bu? Yang menjadi pertanyaan, kalau memang definisi takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, berarti yang mungkin satu saja tidak bisa menjalankan perintah Allah, berarti dia bukan orang yang bertakwa. Benar? Contoh, puasa Senin Kamis, hukumnya sunnah dan ada anjuran untuk mengerjakannya. Kalau seseorang tidak mampu untuk puasa Senin Kamis, apakah dianggap dia adalah orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala?
Benar? Menjadi pertanyaan, kan begitu. Nah, mungkin secara definisi yang paling simpel ada berusaha untuk menjalankan segala perintah Allah dan berusaha untuk meninggalkan larangan Allah, baik itu yang termaktub dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, maka Imam Ali radhiyallahu anhu berpendapat makna takwa adalah al-khawfu minal jalil. Takutnya kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, kata Imam Ali. Dan kita beramal, beribadah itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ibadah tersebut tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, berarti dia tidak melakukan. Wal qanaatu bil qalil, kemudian menerima dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun nilainya sedikit. Wal istidad liyaumir rahil, dan mempersiapkan hari ini yang ada di dunia ini untuk hari kemudian. Mempersiapkan kehidupan di dunia ini hanya untuk bekal di akhirat nanti. Maka para ulama menggarisbawahi tentang makna yang terakhir, wal istidad liyaumir rahil, mempersiapkan bekal di dunia ini untuk perbekalan besok di hari akhir. Maka lengkap definisi tentang takwa. Begitu Pak ya, Bu ya. Nah, kemudian kalau kita mungkin mengevaluasi, di antara kita mungkin tidak mampu kalau kita dituntut sebagaimana sahabat Abu Bakar. Kenapa? Rasulullah pernah bersabda, bapak-bapak, ibu-ibu, umatku akan dimasukkan ke surga sesuai dengan amalnya. Yang rajin sholat, maka dia akan dimasukkan surga tentang sholat. Yang rajin puasa akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pintu puasa. Yang rajin membaca Al-Quran, maka umatku akan dimasukkan ke surga oleh Allah pintu surga yang tentang qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Maka sahabat Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, adakah dari umatmu yang masuk ke dalam semua pintu surga tersebut? Rasulullah menjawab, ya ada. Siapa? Engkaulah Abu Bakar. Kalau kita lihat dalam hadis yang lain, Rasulullah pada sholat subuh itu biasanya mengadakan kumpul jama'i. Habis sholat subuh kumpul membuat halaqah, para sahabat kumpul tuh di situ. Ditanya, wahai sahabatku, adakah yang pagi ini sudah menjenguk kawannya yang sedang sakit? Yang tunjuk tangan siapa? Abu Bakar. Wahai sahabatku, adakah yang sudah pagi ini yang sudah bersedekah dari hartanya? Siapa yang tunjuk tangan? Abu Bakar lagi. Maka tak heran ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa satu-satunya, salah satu orang daripada umat Nabi Muhammad yang masuk ke seluruh pintu surga itu adalah Abu Bakar. Kira-kira sekarang ada ndak ya Pak Bu, orang yang bisa masuk surga dari kesemua pintu sebagaimana Abu Bakar? Jawab saja di hati. Kemudian yang kedua, mungkin kita ndak seperti Bilal. Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa Bilal? Bilal itu amalannya tidak seperti Abu Bakar. Tapi suatu ketika kumpul bersama sahabatnya, Rasulullah berkata para sahabatnya, wahai sahabatku, sekarang di surga itu saya mendengar sekarang ada suara sendal yang sudah masuk surga, trompa, naklun, duluan masuk surga daripada orangnya, padahal orangnya masih ada di dunia. Maka para sahabat terheran-heran, siapakah sahabat itu wahai Rasulullah?
lihat samping kanan kiri sebagaimana seperti ini. Bapak-bapak mungkin mencari saudaranya yang mungkin sendalnya yang sudah pertama kali masuk surga daripada orangnya, bingung. Kenapa bingungnya? Karena kita tahu teman kita amalannya apa aja. Kalau hadirin taklim Rasulullah, ya sama-sama ikut. Melakukan aktivitas setiap harinya juga tahu. Maka para sahabat heran, yang dimaksud sahabat ini siapa? Ternyata sahabat tersebut adalah Bilal. Amalannya apa? Setelah dikorek, panjang ceritanya, ternyata amalannya mengerjakan wudhu, kemudian sholat sunnah mutlak, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Mengandalkan amalan sunnah. Batal wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Melakukan aktivitas batal wudhu, melakukan sholat 2 rakaat. Sholat sunnah mutlak namanya. Tidak ada batasan waktu. Pokoknya kalau sudah batal wudhu kembali, sholat. Aktivitas batal wudhu, sholat 2 rakaat. Terus seperti itu. Nah, maka ini penting bagi kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kalau kita bingung mau mengerjakan apa, penting kita harus mengetahui tentang cara agar takwa kita itu tetap melekat dalam hati, agar takwa kita itu selalu meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita terjamin. Apa jaminannya? Inna akramakum indallahi atqakum. Supaya kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat jaminan kita adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Maka para ulama menjelaskan ada 3 amalan yang mana takwa kita itu akan selalu ada, melekat dalam hati kita. Bahkan kalau bisa dipersentase, takwa itu akan di atas rata-rata dari orang mukmin, orang muslim pada umumnya. Yang pertama, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ternyata amalan yang pertama adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Kemudian timbul pertanyaan, Ustadz, kenapa sholat 5 waktu, sholat wajib 5 waktu adalah menjadi salah satu syarat bahwasanya takwa kita itu tetap melekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Iya, bapak-bapak, ibu-ibu. Sebab sholat, perkara sholat adalah pertama kali amalan yang paling akan ditanya oleh Allah di akhirat kelak. Buktinya apa? Simak hadis Rasulullah SAW. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-sholah. Amalan yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap hamba yang dimintai pertanggungjawaban amal adalah perkara sholatnya. Fa in sholahat faqad aflaha wangjaha. Kalau memang perkara sholat ini dia sangat baik, sudah terjaga sholatnya, maka dia akan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira, kata Rasulullah. Kalau perkara sholat saja dia sudah buruk, ndak pas, ndak dia jaga, faqad khaba wa khasira, maka dia akan menjadi orang yang paling merugi di dunia ini. Bahkan Umar bin Khattab, bapak-bapak, ibu-ibu, mengatakan tentang perkara sholat, man doyyaha fahuwa liman siwaha adhiya. Barang siapa yang meremehkan perkara sholat, maka perkara yang lain akan lebih ia remehkan. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian kok bisa begitu? Sebab perkara sholat adalah urusannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan contoh jual beli. Kalau jual beli itu urusannya antara hamba kepada hamba, kan begitu. Namun kalau sholat langsung Allah yang menilai. Maka perkara sholat adalah perkara yang penting. Kenapa? Dia akan menjadi pembeda antara status orang mukmin dan juga orang yang kafir dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Pembeda, batas antara status orang yang mukmin
dengan orang yang syirik dan kafir adalah perkara sholatnya. Kenapa? Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dan mereka adalah perkara sholatnya. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Dengan tegas Rasulullah SAW menyebutkan, orang yang meninggalkan sholat maka statusnya dia kafir. Tentu kita paham, kalau seseorang sudah dihukumi kafir, maka tempat kembalinya adalah neraka, bapak-bapak, ibu-ibu. Betul? Bukan surga. Nah, kekal selama-lamanya, kata Rasulullah, kalau sudah kafir. Maka kalau kita bernostalgia ketika musim panas, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kita juga tidak kuat. Habis zuhur kita bekerja di tengah terik matahari yang sangat panas. Betul bapak-bapak, ibu-ibu? Tentu kita pengennya berteduh. Bahkan kalau bisa istirahat di tempat yang nyaman, di dalam ruangan yang ber-AC, kemudian ada segelas kopi dan juga roti. Begitu ya Pak, Bu ya? Nah, itu baru panasnya yang kita rasakan di dunia. Bagaimana di akhirat kelak? Di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mentakdirkan seorang hamba masuk ke dalam nerakanya, kekal selama-lamanya. Bahkan 1 hari di akhirat, kalau dihitung-hitung, ternyata jangka waktu ketika kita hidup di dunia itu bagaikan 1000 tahun. 1 hari di akhirat kelak, 1 hari di neraka. Kira-kira harus berapa lama ketika kita divonis oleh Allah Subhanahu wa taala kekal abadan di dalam nerakanya Allah, tidak keluar-keluar. Nah, maka perkara yang sholat adalah perkara yang paling penting nomor 1 untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang pertama. Tapi meskipun sholat ini adalah perkara yang paling penting, ya Pak, Bu, di antara kaum muslimin masih banyak juga yang lalai. Bahkan kalau kita menghitung ketika kita menghabiskan sholat, sekali sholat hanya menghabiskan waktu 10 menit paling tidak, masih banyak orang-orang yang lalai untuk mengerjakan sholat yang wajib, apalagi yang sunnah. Padahal status ibadah yang sunnah itu ibarat bangunan yang masih temboknya masih kurang 1 batu bata mungkin. Nah, statusnya amalan yang sunnah itu adalah menempel daripada amalan yang wajib, penyempurna bagi amalan yang wajib. Nah, kalau begitu saya mau tanya lagi nih, boleh Pak ya? Yang dimaksud dengan amalan sunnah itu apa Pak? Bu, saya mau mengetes ini, ngetes. Sekalian cari tahu. Kalau wajib itu kan ketika kita mengerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan dosa. Kalau sunnah dikerjakan mendapat pahala kalau sunnah. Kalau tidak dikerjakan tidak mendapat pahala. Nah, kurang pas. Kenapa? Yang pas adalah amalan sunnah itu kalau kita kerjakan akan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan rugi. Karena statusnya sunnah itu adalah pelengkap daripada ibadah wajib, sebagai penyempurna. Bukan kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa, ya rugi. Karena kita tidak menjamin amalan yang wajib ini memang seutuhnya 100% mendapatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan tidak tahu. Maka penting ibadah yang hukumnya sunnah kita kerjakan juga. Sombong sekali kita kalau hidup ini hanya mengerjakan ibadah yang wajib tanpa mempedulikan amalan yang sunnah. Sombong sekali. Orang yang sombong itu bukan ciri dari hambanya Allah. Karena ciri salah satu hambanya Allah adalah al-qanaah, ridho dia.
qanaah, tawadu, tidak bersombong diri. Kemudian amalan yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, khonfidin azza Allah wa iyyakum. Yang kedua adalah menjadikan Al-Quran sebagai panduan jalan hidup kita di dunia. Maka kami senang sekali masuk dari gang, ternyata luar biasa. Di desa Sukajadi nih Pak ya, Sukajadi Ustaz, Masya Allah ternyata ada rumah Al-Quran, rumah Quran. Nah ini sebuah prestasi yang luar biasa, yang nanti pada muaranya tujuannya adalah menjadikan Al-Quran memang sebagai tujuan panduan hidup kita. Kenapa? Karena memang sesuai, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai panduan, tujuan daripada hamba ini diciptakan, manusia diciptakan. Apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia? Sudah Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka Al-Quran adalah sebagai jalan, panduan untuk menjadikan kita sesuai dengan tujuan yang Allah berikan kepada kita. Maka apa tujuan Al-Quran diturunkan di dunia ini? Allah firmankan hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak hanya kita membaca surat-surat tertentu, bahkan ayat-ayat tertentu yang memiliki fadilah-fadilah tertentu. Tidak cukup hanya dengan yang sedemikian, namun seluruh isi Al-Quran itu adalah merupakan satu kesatuan, bagian dari petunjuk yang Allah berikan kepada kita semua, kepada manusia, bahkan seluruh alam, kepada makhluk. Caranya bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, menjadikan Al-Quran sebagai panduan jalan hidup? Yang pertama, tentunya kita harus rajin membacanya. Sudahkah kita rajin membaca Al-Quran? Jawab sendiri dalam hati Bu ya, Pak Bu. Jangan sampai saudara temannya tahu tentang jawaban kita. Mana tahu, tidak pernah Ustaz, kecuali hanya hari Jumat saja. Jangan, silahkan dijawab sendiri dalam hati. Setelah kita rajin membacanya, maka tips yang kedua, ditelaah Al-Quran tersebut. Setelah dibaca ayatnya, dibaca artinya, dimaknai dalam-dalam, buka tafsirnya, memahami daripada isi Al-Quran. Yang ketiga, langkah yang ketiga adalah mengamalkan daripada isi Al-Quran. Nah, ini semua memang berat. Maka opsi yang kedua untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan hidup, kalau kita tidak bisa merealisasikan yang tiga, opsi yang kedua ada, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Apa itu? Mari rajin menghadiri majelis taklim. Kenapa? Karena di setiap majelis taklim, para ustadz, kiai, alim ulama akan menjelaskan satu ayat bahkan lebih tentang makna daripada Al-Quran, dikupas secara tuntas, gamblang. Dan itu tidak akan kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran secara pribadi. Bisa jadi ketika umur kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hayat kita sudah sampai, waktu kita sudah sampai untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi mungkin majelis taklim yang sering kita hadiri menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya ketika kita tidak bisa mempelajari dari seluruh isi Al-Quran, semoga kehadiran kita di majelis ilmu ini menjadi hujah di hadapan Allah. Kenapa? Bahwa bukti kita ini benar-benar untuk mencari ilmu tentang Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sampai saat ini kami pribadi pun belum sampai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, baca, ditadabburi, bahkan sampai mengamalkan belum. Tapi mudah-mudahan ketika kita tholabul ilmi, menuntut ilmu tentang agama, menjadikan salah satu hujah di hadapan Allah bahwa kita memang serius mencari ilmu, ikhlas lillahi ta'ala,
untuk memperdalam daripada isi Al-Quran. Isya bentar lagi Pak ya. Berapa menit lagi Ustaz? 22. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah amalan yang luar biasa. Kemudian amalan yang ketiga. Yang ketiga adalah menjaga ukhuwah Islamiyah. Kenapa demikian, Ustaz? Bahwasanya ternyata Rasulullah sebutkan bahwa status kita seorang muslim dengan muslim lainnya adalah saudara. Ibarat satu tubuh, satu bagian satu dengan bagian lainnya adalah saling membutuhkan. Dan inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, dalam sabdanya, matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Perumpamaan seorang mukmin satu dengan mukmin lainnya, muslim satu dengan muslim lainnya dalam hal mencintai, mengasihi dan menyayangi, matalul jasadi, bagaikan satu tubuh. Maka kami dengan bapak, ibu itu ibarat satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'adwun tada'a sairil jasad bis-sahri wal humma, kata Rasulullah. Jikalau salah satu dari anggota tubuh merasakan sakit, niscaya anggota tubuh lainnya akan merasakan sakit jua. Yang paling enak permisalannya adalah dari seorang ibu. Ibu-ibu, kami tanya, kalau pergi ke dapur mengiris bawang, lagi motong asik untuk memasakkan bapak dan juga anak-anaknya. Kemudian qadarullah, dengan takdir Allah, pisau yang sebegitu tajamnya mengenai jemari kita satu saja, keluarlah darah merah. Yang pertama kali mengeluh apa ibu-ibu? Apa bu? Apa pak? Kalau tangan kita ini mungkin kalau yang ke kebun pakai parang nebas, ternyata jemarinya kena tebas parang. Kira-kira yang pertama terjadi, yang pertama kali apa pak? Reaksinya aduh. Yang pertama aduh. Ada juga yang tapi ada juga Allahu Akbar, Masya Allah. Ini tergantung nanti kebiasaan yang diucapkan daripada kita. Biasanya itu aduh, kan begitu. Pertanyaannya, kok bisa yang kena jemarinya, yang mengeluh kok lisannya, kok mulutnya, kok bibirnya, padahal yang terkena adalah jemarinya. Kok bisa? Gerak refleks Mak ya. Bahkan kalau kita tersandung pun, yang pertama mengeluh adalah lisan kita. Allahu Akbar. Nah itulah ibarat seorang mukmin dengan mukmin lainnya. Ketika seorang mukmin, saudara kita, tetangga kita sedang butuh bantuan, wajib kita bantu, kita tolong. Mungkin di masa yang seperti ini ada tetangga saudara kita yang kehabisan pangannya, mari kita bantu. Garda ke depan untuk diri kita sendiri. Maka kita menjadi tameng pertama untuk suplai makanan kepada tetangga saudara kita. Bahkan mungkin ada saudara, teman, tetangga yang kehilangan pekerjaan karena suatu hal tertentu, mari kita bantu carikan lowongan pekerjaan. Nah ini semua adalah harus kita niatkan untuk bersandar daripada konsekuensi dari seorang mukmin, saling membantu, tolong menolong, ibarat satu tubuh. Kalau dalam sabda Nabi yang lain itu, wa man yassara ala muksirin yassarallahu fid dunya wal akhirah.
Barang siapa yang memudahkan perkara dari seorang mukmin saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di dunia dan juga akhirat. Maka kalau hidup ini merasa kita orang yang paling susah, bisa jadi introspeksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa banyak kebaikan yang kita lakukan kepada saudara kita. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kita dalam hal-hal kesulitan karena kita kurang membantu saudara kita yang lain. Kita yang diberikan kelebihan harta tidak sadar diri bahwasanya harta yang Allah berikan itu ternyata ada bagian hak daripada orang lain. Orang yang kurang harta, mari dibantu. Orang kaya biasanya dalam harta banyak, cuman satu yang Allah cabut darinya, nikmat kesehatan. Ketika Allah akan memberi nikmat, maka Allah juga akan mencabut nikmat tersebut. Dan disitulah nilai kesabaran seorang hamba akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja orang yang akan bersabar ketika mendapatkan musibah, dialah orang yang paling beruntung tabungan kesabaran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang banyak menolong kepada hambanya, maka dia akan banyak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita menolong saudara kita hanya sebatas di dunia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita dalam urusan dunia dan juga akhirat. Maka orang yang paling beruntung adalah orang yang pandai berbagi dalam hal tolong menolong. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka 3 amalan ini harus kita catat, penting. Kita catat yang sedalam-dalamnya, kita ukir dalam hati kita bahwasannya ketika kita menjaga sholat 5 waktu, terlebih nanti nilainya berjamaah di masjid, itu akan beda lagi. Semakin banyak amalan yang kita kerjakan ketika berjamaah, maka akan semakin banyak pula pahala yang akan kita raih. Yang kedua adalah menjadikan Al-Quran sebagai jalan utama untuk panduan hidup. Tidak bisa mentelaah banyak-banyak mengikuti kajian taklim, banyak-banyak menghadiri kajian yang ada di masyarakat. Semakin banyak kita mendengarkan kajian ustadz, maka semakin banyak pula kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah selalu menjaga ukhuwah Islamiyah, saling tolong menolong. Jangan sampai kehadiran di dunia kita ini menjadi penghambat kehidupan orang lain. Jadilah orang yang dermawan dalam hal tolong menolong kepada saudara kita, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu kita di dunia dan juga akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga amalan yang 3 ini menjadikan kita semakin bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi Abdullah, menjadi hambanya Allah di dunia, dan menjadi kekasihnya Nabi Muhammad di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian pada kesempatan kali ini dengan tasbih kafarah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.